Ya salam ya mu'min ya muhaimin ya aziz ya jabbar ya mutakabbir ya khaliq ya barik ya musawwir ya ghaffar ya qahhar ya wahhab ya razak ya Fatah, ya Alim, ya Qabid, ya Basid, ya Hafid, ya Rafi'u, ya Mu'is, ya Muzil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammad. Ibu, kira-kira kelihatan saya apa kagak? Bapak kelihatan saya apa ora? Maksudnya apa itu, Pak? Ambilin bangku gak apa satu sini, dah. Ente mau baru nyampe kita disuruh berdiri lagi. Ente makan, duduk. Dan saya mau ngomong berdiri. Astagfirullahaladzim. Tega buat mau kita rumahnya. Nah, makasih. Pakai ini ya, boleh izin ya? Ano biar saya ono kelihatan no dia udah sono no. Nah, bangkunya bangku siapa nih? Khusus keras begini. Khusus mah kalau nyewa empuk, pengantin sunat aja empuk bangkunya ya. Pengantin kawin empuk apa keras bangkunya? Kasurnya? Sih. Nah, kita mulai aja ya. Pak, kelihatan nggak, Pak? Bu, kelihatan nggak, Bu? Ini yang ngaji kayaknya banyak banget sih, bingungnya Pak. Ini semua udah keluar semua nih. Suruh keluar cepetan. Astagfirullahaladzim. Saya nggak mau menjurus ke situ, ente mulai ke situ. Ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kurang kencang, Pak, suaranya kurang kencang, Pak. Biar ini menjadi saksi bahwa kita mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah tadi kita setiap hari, setiap saat karang hujan, Pak. Ketika kita mengagungkan nama Allah, doa kita dipanjatkan, insya Allah, Pak, doa-doa kita dikabulin oleh Allah SWT. Makanya yang kencengan, Pak, baca tahlilnya. Siap apa ora? Siap. Ini mic-nya nggak ada ehonya pisan ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Baru satu kali, lagi Pak, 1, 2, 3. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ke pasar Cikarang membeli tales, pasar Keranji membeli kelapa. Saya heran sama bapak-bapak, kalau ngaji rada-rada males. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur
Rasulullah. Ini ibu rajin nih Pak, ibu rajin ya. Beli bambu, beli gergaji, perut lapar makan supermi. Ibu-ibu emang rajin ngaji, tapi banyak yang lawan suami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Iya Pak Ora? Bapak Romanya itu yang ngomong kurang belanja. Itu punya organisasi namanya ISTI, Ikatan Suami Takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salamnya yang kompak Pak. Bu, saya ngaji ini, dengerin salam saya, jawab yang kencang woi. Jangan makanan bayi itu dipegangin lah. Ngelihat saya, ya Allah. Salam yang jawab yang keras yang kompak ya. Yang jawab sana mudah-mudahan insya Allah hutangnya lunas. Kencang belas ini nih romannya. Apa belas ini kencang ini? Romannya berat sebelah hutang ini. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, yaitu Ketua RT 09 Bapak Gatot Koco. Mana Bapak? Namanya Gatot Koco Pak? Iya Pak. Masya Allah, berarti otot balung apa? Otot kawat balung besi. Masya Allah. Kita doain Bapak RT kita insya Allah menjadi RT selama-lamanya. Bininya nih ngomong keras banget. Jangan! Emang apa sih? Suka nombokin uang sampah emang ah? Oh gantian. Iya. Takut dibilang kolusi, korupsi nepotisme dia. Tapi insya Allah RT kita mah amanah. RT kita mah biasanya orang kagak pada bayar gini ditamponin. Insya Allah. Ini aja saya yakin pengeluaran yang banyak RT ini kan? Iya Pak. Iya RT banyak ya Dek? Iya Dek itu Dek. Allah, mudah-mudahan PRT kita insya Allah diangkat jadi RW ya. Setelah jadi RW jadi lurah. Setelah jadi lurah jadi apa ya? Camat nggak bisa Pak. Camat kan PNS. Apa? Lurah PNS. Iya PNS, makanya nggak bisa dia diangkat. Head dan orang paham ya. Benar, kalau pencalonan baru kepala desa, iya Bora. Dia. Nah, kepala desa aja. Oh iya, kepala desa aja. Amin. Tapi kata Pak RT bilang begini, iya loh nyalonin gua jadi kepala desa. Duitnya mana? Gitu. Emang orang ngopi kagak pakai duit, betul nggak? Emang orang kumpul-kumpul kagak pakai duit, iya nggak Pak RT? Oh iya tuh katanya tuh, ayo ngumpulin duit lo. Jamaah sekalian yang berbahagia, selanjutnya yang saya hormati yaitu Ketua Majelis Ta'lim Asmaul Husna, yaitu Bapak Haji Aam. Mana Pak Haji Aam? Masya Allah, Pak Haji Aam Effendi. Kita doakan semoga beliau sehat, berkah panjang umur. Insya Allah bertambah rezekinya, bertambah. Saya kagak ngomong tuh, yang ngomong dia no. Ente mau kadang-kadang ngelunjak. Disuruh diam mau ngomong baik. Ntar bininya marah, saya waktu dibukain pintu nih. Yang saya hormati yaitu ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Husna. Ini Majelis Ta'lim Al-Husna ini Bu ya? Ya Bu ya? InsyaAllah kita doakan semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Oh ya, di samping sebelah kiri saya ada Ustadz Aan ya. Tadi ketua majelisnya namanya Aam. Ini ketua nanti amalnya Aan. Masya Allah. Ada sama abang ente. Allah.
Jemaah sekalian yang berbahagia semua yang hadir pada kesempatan kali ini, insya Allah diberikan keberkahan, diberikan insya Allah tambah berkah, insya Allah duitnya berlimpah-limpah, di dunianya bahagia, di akhiratnya masuk surga. Amin ya rabbal. Maaf, aneh pulangin lagi. Nah, jemaah sekalian yang berbahagia, saya sebelumnya menyampaikan materi, nggak panjang Pak saya. Insya Allah kurang lebih paling juga 5 menit ke depan ya Pak ya, karena saya capek banget ini, besok masih ada lagi acara ya Pak ya. 5 menit jangan lama-lama Pak. Boleh nggak saya ceramah 5 menit doang Pak? Kata RT katanya, Ustadz masa amplopnya gue buka lagi. Lah gampang cerita itu mah, kalau misalkan kebanyakan waktunya ya tambahin gitu ya. Nah, nanti jangan belit-belit ya, kalau yang belit kan kuburannya sempit Pak ya. Gitu. Nih dengerin, woi jamaah dengerin ya. Sebelum kita ngaji kita bersyukur sama Allah. Ayo kita ngucapin ucapan hamdalah 1 2 3. Alhamdulillah. Kurang Pak, kurang kenceng. Nih ibu-ibu kayaknya masih suaranya masih riuh gemuruh gitu Pak, kurang bagus ya. 1 2 3. Alhamdulillah, terima kasih. Kenapa Pak saya ngajak bersyukur? Kalau kita bersyukur Pak, itu namanya rezeki ditambah, semuanya ditambah nikmatnya sama Allah Pak. Bapak udah ngamalin rasa bersyukur apa belum? Sudah apa belum? Dulu Pak, Bapak ketika belum bersyukur, insya Allah Pak rezekinya seret. Tapi kalau misalkan Bapak udah bersyukur, insya Allah rezekinya gampang bertambah-tambah Pak. Awalnya mungkin Bapak punya motor 1, jadinya punya motor berapa Pak? 2. 2 yang kencang apa? 2-nya? Berapa Pak? Awalnya Bapak mungkin punya mobil 1, jadi punya mobil berapa? 2. Awalnya Bapak punya rumah 1, jadi rumahnya berapa? 2. Awalnya Bapak punya istri 1. Akhirnya Bapak bertambah, jadi istrinya tambah soleha. Alhamdulillah. Muka ngarep semua rumahnya. Jamaah sekalian yang berbahagia, yang kedua salawat dan salam kita dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan mengucapkan itu Pak, kita berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, semoga pada hari kiamat kita diizinkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW mendapatkan syafaatul uzma darinya, dan kita insya Allah selamat di akhirat dan kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Nih Pak, saya mau tanya Pak, ini acaranya apa Pak? Penutupan sementara. Wukuf atau tawakupan Pak bahasanya. Kan ada istilah dalam agama itu, ada kata wukuf, ada kata wakaf. Ya Pak ya. Ada kata yang sering kita pakai sekarang untuk menutup namanya tawakuf. Kan gitu ya. Sehingga di Indonesia kan namanya tawakupan. Nah kan begitu ya. Artinya apa Pak? Itu sama akar katanya dari kata waqafa yaqifu wukufan. Artinya adalah diam, artinya adalah berhenti di satu titik. Maka kalau Bapak mengadakan tawakupan, berarti Bapak berhenti sejenak di satu titik. Betul apa betul? Maka kalau tawakupan ini kita laksanakan, berhenti untuk taklim, tapi untuk berpindah kepada kegiatan yang lainnya, fokus untuk mengamalkan ibadah bulan suci Ramadan. Sekarang saya mau tanya Pak, kira-kira orang-orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan itu pilihan atau tidak pilihan Pak? Banyak orang yang kemudian tidak diizinkan oleh Allah untuk masuk bulan Ramadan. Maka sebelum bulan Ramadan datang, biasanya ada bendera di pojokan gang, di Geraha Prima, di gang apa namanya itu Pak? Gang apa? Ya. Yang paham baru bilang kagak ada tuh. Ini yang kagak paham semua nih Pak, sini. Jangan dulu. Dengerin nih Bu nih. Kalau misalkan sebelum datangnya bulan Ramadan biasanya ada bendera kuning, itu berarti orang yang depan rumahnya ada bendera kuning kagak diizinin sama Allah masuk bulan Ramadan. Iya apa enggak? Kalau yang kagak ada bendera kuning di depan rumahnya, insya Allah diizinin dan dia berarti masuk ke bulan berkah, yaitu bulan Ramadan. Tuh Pak, ini saya ingetin Pak nih, saya ingetin ya. Ini bulan Sya'ban.
bentar lagi bulan Ramadan, dan besok kita malam Rabu kalau tidak salah, itu sesuai tanggal kalender Hijriah, meskipun ada ikhtilaf kalender Hijriahnya, bisa malam Rabu, bisa malam Kamis ya, terserah ikut yang mana aja. Kita ada namanya nisfu Sa'banan. Nisfu Sa'banan itu maksudnya apa? Prepare isti'dadi Ramadan, yaitu persiapan untuk nyambut datangnya bulan Ramadan. Sekarang saya mau tanya Pak, Bapak udah nyiapin datangnya bulan Ramadan apa belum Pak? Insya Allah. Udah nyiapin Ramadan apa nyiapin buat lebarannya Pak? Jujur, jangan bohong. Kalau dua-duanya mah kayaknya nggak yakin sama itu. Udah nyiapin Ramadannya apa mau nyiapin lebarannya? Banyak nyiapin Ramadan apa banyak nyiapin lebarannya? Bohong ente. No, perempuan udah nanya no. Ya Ustadz, tiket bapaknya udah beli buat lebaran, pulang kampung. Ya enggak, Bu? Iya Ustadz, saya beli kue udah nyempesin sama tetangga 213 apa namanya ini loyang katanya begitu. Masya Allah Pak, itu semua persiapan lebaran. Persiapan Ramadan bukan itu. Persiapan Ramadan itu latihan ibadah. Yang biasanya baca Quran sedikit, ketika nyambut Ramadan banyakin baca Qurannya. Udah apa belum banyakin baca Qurannya? Belum. Woi jawab. Nah begitu jujur. Kadang-kadang pada munafik kita semuanya ya. Benar apa enggak? Kenapa saya katakan harus jujur? Kita jujur di hadapan Allah. Ya Allah, saya kurang. Maka saya kurang ini akan saya tambah menyambut bulan Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau mengizinkan saya masuk ke dalam bulan Ramadan. Tuh Pak, jujur kita, jangan bohong baik. Udah nama bini. Kalau ditanya duit, Bapak lu ada duit? Jawabnya pasti kagak. Ya enggak, Bu? Bapak lo ada duit apa kagak? Kagak. Nggak taunya bininya kagak percaya Pak, dompetnya diliatin Pak. Ya Allah, ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang coklat, macam-macam Pak. Kira-kira lakinya ke kamar mandi, itu dompet duitnya diambil apa kagak Pak? Hah? Apa? Saya mau tanya lagi, jawab yang benar ini. Kira-kira laki ke kamar mandi, duitnya diambil apa kagak? Kata bininya kagak Pak. Bapak percaya apa kagak Pak? Kagak. Makanya Pak, sekarang mah kita sebagai laki-laki Pak, mau ada duit, mau kagak ada duit, jujur sama bini, betul nggak Bu? Jangan bohong mulu, ditanya bini punya duit apa kagak, jujur, ada, katakan ada, betul Bu? Kalau nggak ada, katakan kagak ada. Kalau nggak percaya, tuh keluarin dompetnya, tuh kosong, tuh kosong, tuh kosong. Nggak taunya dompetnya ada 2. Ada yang begitu Bu, dompetnya ada 2 Bu. Ibu kalau yang apa palanya pegel ngeliatin saya, madep sini aja Bu. Bu. Saya tahu Ibu gimana tuh. Lah badannya ke sono, palanya madep sini, Pak. Gimana kagak pegel, ya nggak Bu? Udah madep sini aja, Bu. Woi, surga sini Mas, surga coy, surga coy. Surga ini surga ya Allah. Madep sini aja, madep sini aja, madep sini. Sini, madep sini. Nah, emang ini salah sih posisinya, harusnya gue di sono, di ujung no. Jadi enak begitu. Ini siapa sih yang ngatur ini? RT. Astagfirullahaladzim. RT lagi kena ini. Allah. RT udah berkorban, dibilang RT lagi. Kasian dia. Ya Allah. Tapi insya Allah dosanya dihapusin kalau begitu ya. Amin. Sampai sekarang nih Pak nih. Di Pelumpang tuh Pak. Di Pelumpang. Ya Allah. Kemarin ngenes kita Pak ya. Ada musibah kebakaran yang sangat dahsyat yang banyak mengorbankan orang Pak. Kalau nggak salah yang tewas ada 17-an orang apa lebih Pak itu Pak. Masya Allah banyak Pak. Tapi ingat Pak, yang namanya musibah Pak nih, yang namanya musibah seorang mukmin itu kagak ada ruginya Pak. Kita dapati musibah pada diri kita. Itu musibah yang ada di sana Pak, dia mendapatkan minimal 2 Pak. Apa Pak minimal berapa? 2 apa? 2 hikmah di balik musibah itu. Musibah itu. Apa kata Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslimnya Pak? Kata Rasulullah SAW, "Ma yusibul mu'min min syaukatin fama fauqaha." Tidaklah tertimpa musibah seorang mukmin walaupun hanya tertusuk duri atau lebih daripada itu
illa, maka Allah akan berikan kepadanya dua hikmah. Apa yang pertama? Rafa'allahu biha darajah. Allah akan tinggikan derajatnya di hadapan Allah nanti. Amin. Makanya orang yang mati syahid itu, Pak, itu kalau kebakar itu mati syahid, Pak. Kalau dia memang matinya dalam keadaan kebakar kemudian syahid, Masya Allah, Allah akan tinggikan derajatnya di hadapan Allah nantinya. Amin. Dan bagi orang yang kemudian belum meninggal atau masih hidup tetapi dia luka, maka Allah akan gantikan dengan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, Pak, seorang yang kena musibah mendapatkan hikmah yang kedua. Apa kata Rasulullah SAW? Au hatta anhu biha khati'ah. Allah akan hapusin segala dosa dan kesalahan-kesalahannya. Jadi kalau orang muslim kena musibah, maka bukan rugi, malah menjadi untung. Apa pengen kena musibah, Pak? Woi, Bu, ada dua, Bu, kebaikannya, Bu. Ibu, jawab, Bu. Pengen apa kagak? Agak, Ustadz kan mendapatkan tinggi derajat bukan hanya kena musibah gitu ya. Tapi ini motivasi bagi saudara kita yang terkena musibah. Kalau mereka terkena musibah, jangan takut, Allah akan berikan terbaik bagi orang yang terkena musibah. Maka kalau misalkan kita ngelihat orang kena musibah atau diri kita kena musibah, kita disuruh, Pak, kata Allah di dalam Al-Quran pada juz yang kedua, surah yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah pada ayatnya 155 atau tepatnya pada halaman 24 pada Mushaf Uthmani. Allah mengatakan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna. Tuh, Pak, ayatnya jelas tuh. Makanya saya sebutin alamatnya, biar Bapak ntar buka-buka lagi, Pak, tuh, di rumah Qur'annya. Jangan Qur'an cuma ditaruh di atas lemari, setahun sekali, baru dibuka pas Ramadan doang. Betul apa kagak? Jujur tuh sama saya sekarang. Sip lagi. Sip katanya. Apa kata dia? Sitip. Bu, lakinya suka ngaji apa ora? Saya tanya bininya, yang jawab lakinya ora katanya. Sebelum bininya nyaut, udah nyaut duluan dia, Pak. Lakinya sekarang saya tanya, Bapak, woi dengerin deh, bini Bapak suka ngaji apa ora di rumah? Kagak. Astagfirullahaladzim. Ini berarti keluarga kagak ngaji nih. Maafin, Pak, maafin. Saya bukannya untuk mengejek, bukan, Pak. Tapi untuk menyadarkan diri kita bahwa kita banyak kekurangan, Pak, ya. Apalagi hal-hal yang biasa kita lupakan, Pak. Baca Quran itu sering kita lupakan, Pak. Kita sering banyak membaca HP, Pak, ketimbang membaca Quran. Betul apa enggak, Pak? Betul. Kita sering membaca WA, Pak, ketimbang kita membaca ayat-ayat Allah. Betul apa enggak, Pak? Betul. Makanya umat Islam pada kurang pintar agamanya. Bener apa enggak? Bener. Pinternya komentar doang. Bener enggak, Pak? Bener. Di Facebook, di YouTube, di Instagram, di Twitter, sekarang di entik sama entok. Apa? Nggak, saya nggak punya, Bu. Lah Ustadz manusia emang malaikat, iya nggak, Pak? Lah Ustadz juga boleh. Kan ada lagu TikTok pernah itu, di depan orang tuamu kau malukan diriku, kan begitu ya? Kau bandingkan aku dengan dirinya, begitu ya? Kita mah itu bukan maksudnya nyanyi, itu mah nyontohin. Kalau emang ada TikTok yang suka lagu-lagu potongan begitu, iya apa enggak? Ya. Iya. Ini mah kadang-kadang kita mohon maaf, Pak, TikTokan sampai joget sana, joget sini. Lakinya kesel, ditendang tuh bininya. Jadi pertikaian antara suami dan istri gara-gara apa, Pak? TikTok. Sekarang mohon maaf, Pak, suami istri ini agak sedikit galak, Pak, sekarang, Pak. Bener. Bener kan ya? Laki galak sama bini, bini juga galak sama laki. Malah kadang-kadang biasanya laki nyangkal sama bini, Pak. Ya Allah. Contoh. Kok cuma satu orang yang ngaku ya?
Ini pulang dari sini jangan pada ribut ya. Woi, dengerin nih. Ini mah muhasabah ya. Nih, dengerin ya. Yang namanya sekarang suami istri, Pak, banyak kejadian yang tidak baik kita lihat. Kita ngelihat nonton, dipertontonkan kita dengan media. Suami berantem sama istri, istri berantem sama suaminya. Bener apa enggak? Ada yang lagi viral kemarin-kemarin itu ada si Lesti sama si Bilar. Ya Allah, Pak. Si Lesti dicekek, Pak, sampai dibanting, Pak, itu. Ya Allah. Contoh. Astagfirullahaladzim. Kalau ceramah serius-serius mengantuk, ya nggak? Mending santai. Saya berharap ceramah banyak banget jamaahnya, tapi secuil. Elah. Satu RT. Ya satu RT. Wah, orang udah satu RW ini ya. Satu RW ini. Oh, perwakilannya. Oh, pengen dianggap ente. Ya Allah, Pak, bayangin, Pak, nih. Bapak bayangin, Pak. Seorang wanita kecil, imut, yang bernama Lesti, dicekek, dibanting, Pak. Betapa sadisnya seorang suami ketika sudah ada emosi dan amarah yang ada di dalam hatinya. Apa hikmahnya, Pak? Kita jangan kasar-kasar sama bini kita. Kalau bini kita dikasarin, mohon maaf, Bapak dari perempuan. Woi. Dilahirkan dari perempuan. Puas deh, puas. Kita ini lahir dari perempuan. Jangan sakitin perempuan. Itu Selesti, Pak. Masya Allah, mohon maaf. Berjasa besar buat keluarganya. Bukan hanya Selesti. Dan perempuan-perempuan ini semuanya berjasa sama suaminya. Betul apa enggak? Apalagi Selesti berjasa banget, Pak. Dari Indosiar, pindah ke RCTP, nyanyi, dibayar. Duitnya buat suami, buat anaknya. Betul apa enggak? Apalagi Selesti kalau lagi nyanyi, enak banget suaranya itu, Pak. Sekali seumur hidup, cukup satu kali, jangan Ini dia tadi udah ada yang bisa tuh. Berubah untuk selamanya, cinta untuk apa harta. Yes. Pokoknya, Pak, kalau ceramah sama emak-emak udah begitu, Pak. Coba kalau emak kalau ceramah nggak begitu, besok kagak dipanggil lagi. Saya sering begitu, Pak. Ceramah dulu serius banget, saya pakai khutbah Jumat ya, sekali doang. Nomor WA lagi boro-boro, dipinta apa dicuekin, baik gua pulang deh. Udah santai pulang loh. Ya Allah. Tuh, Pak, saya alhamdulillah, Pak. Ya Allah. Udah ya, udah selesai ya. Langsung boleh udah ya. Iya, pembukaan. Buset. Orang udah pada materi pembukaan. Ya Allah. Tuh, Pak, ya. Sampai di mana kita, Pak? Ya Allah. Jadi banyak, Pak. Itu yang namanya ibarah yang harus kita perbaiki, ya, Pak, ya. Nah, saudaraku sekalian yang berbahagia, Pak. Maka, kalau misalkan kita bulan Ramadan itu adalah pilihan, nggak semuanya orang itu masuk ke dalam bulan Ramadan, Pak. Ya. Nggak semuanya orang diizinkan masuk ke dalam bulan Ramadan. Banyakin doa, Pak. Banyakin apa? Doa, ya Allah balighna fi Ramadan, ya Allah balighna fi Ramadan, ya Allah balighna fi Ramadan, ya Allah sampaikan kami di dalam bulan Ramadan, ya Allah panjangkan umur kami, masukkan umur kami ke dalam bulan Ramadan. Itu, Pak, doanya. Udah Bapak biasain, banyakin belum doa-doa seperti itu, Pak? Belum. Yang ada doanya, ya Allah kapan gua kawin lagi, gitu nih. Betul. Ada yang duda di sini, ada. Wah, pas pisan ini doanya ini. Pasti yang duda bilang, ya Allah, barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, kan gitu ya. Ya Allah, elah. Sabar, Pak, doanya dikabulin soal ntar lagi, Pak, ya. Ada janda juga di sini. Ya udah kita kawinin aja di berdua itu. Masya Allah.
Jamaah sekalian yang berbahagia, Pak. Apa doanya? Nih, Rasul Pak ngajarin doa kita yang sering kita baca, Pak. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadhana waghfir lana dhunubana. Ayo Pak, ulangin 1, 2, 3. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadhana waghfir lana dhunubana. Lagi Pak, 1, 2, 3. Allahumma barik lana lagi Pak. Lagi gak apa? Kalau mau kagak ikhlas pisan saya mau minum. Bukan ngeprank Pak. Gimana caranya Bapak aktif saya minum gitu kan? Itu maksudnya Pak. Jadi kalau misalkan saya minum kita berhentikan jadi Bapak bengong nungguin apa nih gitu kan? Dengan Bapak tetap aktif. Apa sekali lagi Pak Bapak ya? Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadhana waghfir lana dhunubana. Amin ya rabbal alamin. Tuh Pak tuh. Itu doanya tuh. Tapi Pak, perlu kita ketahui Pak, karena kita yakin Pak, yang namanya kematian itu akan datang kepada kita, maka bisa jadi Pak, di tengah kita doa dalam penantian tersebut, doa kita terabaikan. Karena apa? Mungkin kita belum siap masuk ke dalam bulan Ramadan. Maka kematian yang paling terbaik di sisi Allah adalah kematian yang disertai dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya adalah husnul khotimah. Kita bakalan mati Pak semuanya. Presiden mati Pak. Menteri mati. Gubernur Pak mati. Bupati Pak mati. Ya apalagi RT. Ada yang ngomong Ustadz juga mati gitu. Terus malaikat ngomong, terus belakangan Ustadz yang doain. Itu malaikat yang ngomong begitu. Tapi benar Bu, ada hikmahnya Bu, luar biasa. Nih, dengan sarana kita silaturahim kayak gini, ini malaikat bisa saja menggugurkan kematian jadwal kita Bu nanti. Jadwal kematian kita bisa saja Bu. Karena bisa suatu saat ada malaikat yang ngetok pintu rumah bapak dan ibu, kemudian dia ngucapin salam. Tok, 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 assalamualaikum. Itu malaikat ngucapin salam, bininya lagi di rumah nonton TV sinetron Pak. Di SCTV namanya sekarang judulnya Tajwid Cinta. Ada si Syifa. Lu curiga sama gua. Astagfirullahaladzim, modal ceramah doang cuy. Kalau kemarin kan yang viral itu Ikatan Cinta ya. Ada si Andin, Aldebaran, si Rose, si Elsa, si Reina ya. Si Elsa itu kan paling dendam sama si Andin ya. Si Andin itu sampai didendaminnya sampai masuk penjara si Andin, sampai mau dibunuh si Andin Pak. Anaknya itu dijahatin sama si Andin Pak waktu itu. Bener ya. Modal ceramah dah. Romannya kagak ikhlas banget buat ceramah. Oh. Habis Isya bang, habis Isya. Bener ya. Tapi Ustadz mah biasanya kerjanya baca Quran Pak. Percaya apa kagak Pak? Emang susah Pak kalau ceramah sama orang seuzon mulu susah. Maafin Pak. Kadang kita itu nggak bisa seperti malaikat Pak. Karena malaikat itu diciptakan dari nur cahayanya Allah. Sedangkan kita dari tanah. Yang namanya tanah Pak bercampur macam-macam. Iya bangga Pak? Ada yang baik, ada yang jelek. Iya bangga Pak? Makanya manusia kadang baik, kadang jelek Pak. Saking baiknya kadang-kadang Pak, mohon maaf, ke masjid aja hari Jumat, sholat Jumat Pak, dia berangkat hari Selasa Pak.
Itu orang PA apa orang bener? Oh, jadi dia mondok di masjid Pak ya? Udah Pak ya ceramahnya udah ya? Baru setengah. Paham 1 jam kurang, dah. Tadi saya 8:30 kan naik sini ya? Masih sore. Ntar saya besok pagi ada tabligh akbar di Kota Bekasi. Saya mau sholat sini. Nah, udah di lem kan ya udah ya. Ya Allah. Jamaah sekalian berbahagia. Udah, ada nggak apa-apa, tambahin. Entar. Ya, nih dengerin. Ya, saya lanjutin lagi dah. Jadi, kita kagak mungkin, Pak, bisa menolak yang namanya akhir-akhir kehidupan kita di dunia alias kematian, kalau itu sudah takdirnya. Saya ingetin, Pak, kalau itu sudah takdir, kalau bisa ditolak. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimuna sa'atan." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau datang ajal kepada kita, maka kita nggak mampu menunda-nunda ajal tersebut, Pak. Bahkan sesaat pun. Kalimat sesaat itu bisa ditafsirkan sedetik pun. Bisa ditafsirkan sebentar pun. Kagak bisa, Pak, kita menundanya. Maka kalau misalkan kita kagak bisa menundanya, persiapkan kematian kita. Betul atau kagak, Pak? Betul. Tuh. Ada, Pak, di dalam satu kitab, Pak. Nama kitabnya kalau nggak salah itu Nasaihul Ibad, yang dikarang Syekh Nawawi Al-Bantani. Bapak tahu nggak Pak kitab itu, Pak? Ora ini mah. Sekarang ada Ustadz, Pak, gelarnya pakai Al-Bantani. Al-Bantani ada itu Pak Ustadz. Ya, kalau Syekh Nawawi Al-Bantani pantas, Pak, ilmunya mumpuni, kuat dia, ilmunya dalam, hafalan Qur'annya kuat, hadisnya kuat. Dia lah orang belum apa-apa pakai Al-Bantani. Saya kagak pantas bisa tuh. Orang pantas sama, Pak. Saya ini Bekasi di Padang. Orang pantas Samit Al-Bakasi, kagak pantas. Al-Gamusi kagak pantas. Itu berarti mewakili daerahnya. Lah emang itu orang terbaik di daerahnya? Ya, lah cuma orang begitu. Woi. Gak pantas, Pak, kalau orang terbaik di daerahnya boleh mewakili pakai nasabnya nyambung Al-Bantani, boleh nggak gitu, Pak? Boleh. Tapi yang terbaik orangnya. Nah, orang cuma bonceng nama besar Banten doang. Di mana? Dari Banten, ya. Nah, ngapain di Banten? Sono belajar agama, agak jual daun. Ada yang begitu? Ada, Pak. Makanya nama saya nggak pakai nama Bekasi, nggak pakai nama Aselangi, nggak ada pakai Mas. Aselangi kali gitu. Kan saya kampungnya kampung Selang, ya, Pak. Nggak pakai Aselangi, nggak saya mah. Oh, udah. Kan gue bilang juga kagak pakai. Makanya saya pakai namanya Ujeng saja, Ustadz Jenggot. Tuh, Pak. Ini jenggot ya. Beda jenggot sama gua. Gua ini termasuk seorang bidadari. Dia mana sarang apa? Tawon. Makanya, Pak, dimohon maaf. Saya sebenarnya fenomena jenggot itu, Ustadz itu, Pak, saya kemarin agak sedikit kritis kepada mereka yang mengatakan bahwa yang berjenggot itu teroris. Mohon maaf, Pak, saya tidak setuju sama sekali. Kalau misalkan kita mengkonotasikan jenggot dengan teroris, apa kabarnya Nabi kita baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Betul atau tidak? Maka yang mengatakan jenggot itu teroris, saya katakan, lu kurang ngaji. Makanya ngaji lu sama gua, gitu. Ngaji kejauhan. Lah ngaji bukannya ke Arab, Pak, dia mah ngaji ke Amerika sono. Ada kan Fakultas Islam Pak di Amerika. Di Oxford, apa sih nyebutnya khusus saya? Oxford University. Ada, Pak, belajar Islam di barat. Benar apa salah, Pak, kalau begitu, Pak?
Salah. Yang adanya mengkritisi ajaran Islam, menggugat ajaran Islam, akhirnya terbentuk pemahaman yang sekuler, yang kemudian membedakan mana Islam dan mana negara. Akhirnya Islam tidak dipegang, tidak memegang sebuah negara. Islam hanya bagian kecil dari sebuah negara, dan akhirnya umat Islam dikriminalisasi. Betul apa kagak? Betul. Sewat gue nih. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Gue begini-begini kadang-kadang serius juga gue. Udah ya, udah malam ya, cukup. Udah Pak, udah 1 jam. Coba ada berapa jam? Wow, 55 menit, 5 menit lagi. Saya minta doa Pak buat pesantren saya, semoga dilancarin Pak. Sekarang lagi pembangunan kamar mandinya Pak. Ya Allah. Iya betul. Betul, keramik. Saya boleh selawatan nggak sini Pak? Boleh ya. Iya, tenang aja. Ya ente rumah senang amat Pak saya. Mungkin pakai PT izin ya. Pakai kardus ya, selawatan. Yang mau sedekah boleh Pak. Mau 5.000, mau 2.000, mau 1.000 nggak apa-apa. Silakan aja Pak. Ya, tapi kalau misalkan 2.000 kecil banget itu ya. Ya silakan Pak. Ayo, ambil kardus, mana kardusnya? Pak, bantuin kita Pak. Wih. Ikhlas. Saya mah kagak mengharapkan apa-apa dari Bapak. Ayo, ikhlas aja. Terserah Bapak, saya ikhlasnya. Berapa aja Pak, seredonya. Ayo, silakan Pak. Udah belum? Udah siap belum? Kita selawatan ya. Nggak bawa uang, nggak apa-apa Pak. Tinggal transfer uang. Sekarang sedekah mah gampang, ya nggak Bu? Nah, udah siap belum kita selawatan? Nanti jangan ragu-ragu Bang lah. Ih, berdiri enggak usah. Duduk aja, ente keliling Bang, ya Bang. Enggak, gini aja, usah berdiri Bang, maksudnya ente keliling kardus oper-oper gitu aja. Ayo Pak, salawatan bareng-bareng ya. Itu qasidah bisa ditabok nggak qasidah itu? Tabokin po, ayo po. Hadroh. Siapa yang main? Ada jamaah disuruh Ustaz kagak mau. Ayo, yang main bawa Bapak. Biasanya ibu. Tadi siapa yang main tadi? Ya udah. Nah. Ayo Pak, ya udah, nggak ada yang bisa berarti ini ya. Ya udah, ayo. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma sholli alaihi. Pak, nih, kalau yang lain pesantrennya bayar, di tempat saya pesantrennya gratis. Jadi kalau saya demi Allah, demi Rasulullah, kagak ada tujuan cari untung di pesantren, Pak. Karena saya alhamdulillah punya gaji, Pak, di sekolahan. Saya PNS, coy. Woi, sombong sedikit gua. Kebagian daripada gua sujon nih. Nah, emang gua PNS ya nggak? Ya.
Kita PNS, Pak. Saya nggak nyari untung, Pak. Alhamdulillah jadwal saya padat, alhamdulillah. Makanya berkah mudah-mudahan. Saya kagak mikirin urusan dunia. Ya mobil gue punya udah. Nah, rumah udah punya, bini udah punya 1G. Ya. Apa nambah? Astagfirullahaladzim. Saya mau udah kagak mikirin itu, Pak. Saya mikirin pesantren itu untuk umat, ikhlas, gratis, insya Allah barokah, amin. Saya ingat, Pak, bagaimana Habib yang memiliki murid 15.000 santri, Pak, tapi tidak ada yang bayar santrinya sama sekali. Itu keturunan Nabi nyontoin kepada ustadz-ustadz, kepada kiai-kiai yang punya pesantren, gratisin pesantrennya, biar umat Islam yang kaya, yang miskin, pinter agama. Jangan cuma orang yang kaya doang pinter agama, yang miskin kagak pinter agama. Betul apa enggak? Tuh, Pak, tuh, dengerin tuh. Karena pesantren sekarang ini pada mahal-mahal banget di pesantren sekarang. Kata saya, bagaimana tujuan pesantren didirikan? Dulu para ulama-ulama kita terdahulu, Pak, pesantren itu nggak ada yang bayar. Makanya banyak orang yang pintar dulu. Dari setiap kampung ada orang pintar. Sekarang mana orang pintar? Benar apa enggak, Pak? Karena ilmu agama didapati dengan bayar yang mahal, Pak. Ingetin, Pak. Woi, ingetin, woi. Saya gratis, ya. Makanya kalau misalnya cuma yang banyak kan dikit. Itu, Pak. Saya minta kepada Bapak doain saya biar pesantren ini biar jalan, Pak. Demi Allah, demi Rasulullah, saya nggak akan mengambil keuntungan sama sekali. Pak percaya, tanya tim saya, Pak, nih, Kong Jul. Itu tim saya. Nah, beliau nih, Pak, baru jadi Islam 2 minggu nih, Pak, nih. 2 minggu kurang nih. Ini santri kita nih pertama nih, Pak, nih. Ini yang pegang handphone, Pak, nih. Beliau mu'alaf, Pak. Tinggal di pesantren sekarang bareng saya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau istiqomah sampai akhir hayatnya di dunia ini, Pak. Makanya gratis, Pak, semuanya. Udah. Jangan persulit orang memahami agama, Pak. Tapi permudah orang memahami agama. Nanya, di mana alamatnya, Pak? Lihat aja di Google, Pak, ya. Kampung Selangcau, Pak, RT 02, RW 12, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Gitu, Pak. Nanti Bapak cari di Google Ujeng Sentre, Pak. Ya. Jauh, Pak. Kalau diem bae mah jauh. Nah, itu, Pak, itu mudah-mudahan Bapak malam hari ini amal jariahnya insya Allah diganti dengan balasan yang berlipat ganda. Dan insya Allah saya juga minta doanya, Pak, biar saya sehat. Karena saya terus terang dari tadi itu kecapean. Dari pagi saya syuting, habis syuting terus kemudian pulang sore capek. Kemudian tadi mau berangkat, ada yang minta syuting lagi tuh, Pak, tuh. Dari Halo Selebriti apa tuh, infotainment tuh, Pak, tuh. Terkait tentang apa namanya musibah pelumpang, Pak, tadi saya. Kata saya, ya Allah, gue mau berangkat. Alhamdulillah kita syuting sebentar, dia yang megangin juga. Langsung saya kirim ke krunya. Nanti Bapak lihat aja di TV, ya, Pak, ya. Jangan, nggak usah bayar, Pak, gratis. Alhamdulillah. Alhamdulillah, 4.555.000. Nolnya cuma hilang. Jadi 455.000. Ini saya yakin, Pak, bukan hanya ini yang Bapak ingin berikan, tapi mungkin kalau Bapak nanti mau nyumbang, silakan hubungin Ustadz Aan atau saya langsung ke nomor saya, bisa ditransfer atau bisa datang ke pondok saya, Pak. Silahkan saja. Insya Allah Bapak akan kami permudahkan untuk amal jariah Bapak. Ingat, Pak, yang namanya kita hidup di dunia ini ada akhirnya, Pak. Kematian namanya. Dan kematian itu akan datang kepada kita. Sempat atau tidak sempat kita memperbaiki diri, itu pasti akan kita alami, Pak. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Udah, Pak? Udah cukup kan? Udah ya? Doa langsung. Doa. Double tugas kita. Udah jangan ngomong amplop gua, Pak. Saya terus terang, Pak, kalau lagi sensitif hati saya marah, Pak. Tapi karena saya orangnya dianggap enjoy, jadi saya biasa aja gitu. Iya. Takut mulain, takut. Pak, maafin saya, Pak, ya. Nah, kita baca doa, Pak. Semoga amplopnya nama asal aja. Keceplosan saya. Semoga, Pak, apa yang kita lakukan malam hari ini dicatat jadi amal ibadah. Dan insya Allah, Pak, kita yakin apa yang kita lakukan terbaik untuk nyambut bulan Ramadan.
Dan insya Allah tawakupan ini Pak bukan berarti kita berhenti untuk melakukan kegiatan kebaikan ngaji Pak. Kalaupun tidak bareng-bareng tapi di rumah kita harus lebih maksimal lagi Pak. Sama istri, sama anak, sama saudara semuanya kita ajakin Pak. Anak-anak kita, istri kita untuk kemudian lebih banyak lagi membaca ayat-ayat Allah, mengaji Pak. Hadis-hadis Rasulullah dibaca Pak. Jangan banyak kita baca yang lain, tapi banyak kita kemudian membaca sumber Islam. Sumber Islam ada dua Pak. Ada Al-Quran dan ada hadis. Masdaranil Islam, ada dua sumber hukum Islam. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua hadis. Makanya kalau sholat subuh Pak di Masjid Al-Ikhlas ngaji Pak, baca hadis Nabi itu. Ustadznya dari Cibitung Pak, Kampung Selang Jauh, RT 02 Pak, ngaji hadis Bulughul Maram Pak. Datang apa kagak Pak? Wow. Ngaji apa ya? Pekan keberapa Ustaz? Pekan ketiga Pak. Saya ngundang yang ngisi Ustadz Samit itu Pak, yang ngisi Pak. Kenal Ustaz Samit Pak? Ngisi saya Pak itu. Cuma kalau sono kajiannya kita Pak, bukannya ceramah begini. Kalau kitab biasanya kita ngikutin urutan hadis kitab Pak, begitu. Tapi biasanya kalau ngaji subuh 4L Pak. Tahu 4L Pak? Lo lagi, lo lagi, lo lagi, lo lagi. Itu doang Pak biasanya. Tapi mudah-mudahan besok nambah selepas saya ngisi di sini ya Pak ya. Amin. Semoga kebaikan bertambah. Ala hadiniya Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tawwil umurana ya Allah fi ta'atillahi wa ta'atir Rasul. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina min ladunka رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. ربنا افتح بيننا وبين قوم الحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih Pak. Angkat tangannya Pak. Ya, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala habibika